pagi anak-anak. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai aktivitas kita. Nah, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita satu hari ini, kita akan memulainya dengan devosi. Tapi sebelumnya, Ibu Yesti berharap anak-anak semua sudah menyiapkan hatinya, mempersiapkan Alkitabnya, begitu ya, supaya selama devosi ini kita bisa fokus dan benar-benar mengerti apa firman yang akan disampaikan untuk hari ini. Oke, sebelum Ibu menyampaikan devosi, mari kita semua sama-sama berdoa. Silakan lipat tanganmu dan tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar apa yang disampaikan boleh menjadi pedoman bagi kami dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah anak-anak semua, silahkan ambil Alkitabmu, lalu mari sama-sama kita buka dari Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, silakan buka Alkitabmu dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Oke, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Anak-anak boleh mengikuti di rumah. Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4, kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau retak tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Nah, tema devosi kita hari ini adalah persekutuan dengan Yesus membawa sukacita yang besar. Ya, jadi devosi kita hari ini, ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana persekutuan dengan Yesus itu bisa membawa sukacita yang besar, begitu ya, bagi hidup anak-anak semua. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada seseorang yang kita rasa membawa sukacita, begitu ya. Ketika kita meluangkan waktu kita bersama dengan orang tersebut, ketika kita bermain bersama dengan dia, kita merasa nyaman. Kita merasa bersukacita, begitu ya. Senang kalau misalnya bertemu dengan orang itu. Misalnya siapa? Misalnya orang tua kita di rumah, kakek atau nenek, begitu ya, adik atau kakak. Nah, bisa juga teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, teman bermainmu yang ada di sekitar rumahmu, misalnya ya, bermain dengan tetanggamu. Atau misalnya di sekolah, ya, pasti kamu punya teman dekat, begitu, punya sahabat di sekolah. Nah, ketika kita bersama dengan orang-orang itu, pasti kita merasa nyaman, begitu ya, senang berkumpul bersama dengan orang itu. Namun ketika orang itu tidak ada, kita merasa kecarian. Kecarian maksudnya apa, Bu? Kecarian? Ya, seperti merasa ada yang kurang, begitu ya. Aduh, di mana ya dia? Kenapa ya dia tidak ada, begitu ya. Misalnya nih, ketika di sekolah, sahabatmu tidak masuk, ya, sahabatmu tidak masuk ke sekolah. Misalnya dia ada urusan, begitu ya. Jadi dia dengan keluarganya pergi misalnya keluar kota, jadi dia izin tidak masuk ke sekolah. Nah, pada saat kamu tahu dia tidak datang ke sekolah, pasti kamu merasa ada sesuatu yang kurang, begitu ya. Ketika jam istirahat bermain dengan teman-teman yang lain, kok rasanya beda ya, ada yang kurang, begitu ya. Nah, kenapa hal itu terjadi, gitu ya? Karena kamu merasa nyaman dengan orang itu. Ketika bermain dengan sahabatmu itu, kamu merasakan sukacita, begitu ya. Nah, sama juga ketika anak-anak semakin bertumbuh mengenal Yesus, ya. Yesus akan menjadi pribadi yang sangat istimewa ketika kamu benar-benar mengenal Dia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita bisa melihat ada orang yang pergi ke gereja, ya, ada orang yang membaca Alkitab, lalu ada juga orang yang sering berdoa, begitu ya. Nah, mereka melakukan itu karena mereka tahu, oh, hal itu adalah hal yang harus saya lakukan karena saya
mengenal Yesus begitu ya. Ketika orang-orang itu melakukan hal tersebut, pergi ke gereja, berdoa, membaca firman ya, mereka merasa nyaman begitu ya. Mereka merasa sukacita ketika mereka melakukan hal itu. Begitu. Nah, orang-orang yang melakukan hal ini ya, mereka sangat menikmatinya begitu ya. Semakin baik orang-orang itu mengenal Yesus, semakin baik kita mengenal Yesus ya, maka kita akan semakin menikmatinya begitu. Nah, coba sekarang anak-anak pikirkan gitu ya. Mungkin kamu pergi ke gereja, kamu juga pergi ke gereja gitu ya, lalu kamu juga membaca Alkitab, kamu juga berdoa. Tapi coba sekarang pikirkan, apakah hal itu benar-benar saya lakukan karena saya ingin lebih mengenal Yesus lagi begitu? Apakah saya melakukan hal itu karena saya ingin lebih mengenal Dia, lebih bersukacita begitu ya? Nah, coba kamu pikirkan, kamu pergi ke gereja nih. Saya pergi ke gereja apakah karena memang dari diri saya atau karena orang tua saya begitu ya. Oh, saya pergi ke gereja karena hari ini kan hari Minggu misalnya begitu ya. Karena orang Kristen kan setiap hari Minggu harus ke gereja. Ya udah, saya pergi aja ke gereja gitu. Nah, atau mama suruh saya pergi ke gereja. Kalau misalnya saya tidak pergi ke gereja, nanti saya tidak dikasih uang jajan begitu ya. Nah, lalu kamu juga membaca Alkitab nih misalnya. Tapi kamu membaca Alkitab hanya karena ada tugas begitu ya, tugas agama misalnya begitu. Nah, hal-hal begitu harus kita ubah lagi begitu ya. Hal-hal begitu harus kita ubah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita, misalnya pergi ke gereja, anak-anak semua harus tahu kalau misalnya hal itu untuk membuat anak-anak semua lebih mengenal Yesus lagi begitu ya. Nah, anak-anak yang mengenal dan mengasihi Yesus percaya bahwa manfaatnya itu adalah kita akan dibuat benar-benar bahagia di dalam Yesus begitu ya. Kita akan dimampukan untuk semakin mengenal dan menikmati Yesus lebih dalam lagi gitu. Nah, dari firman hari ini ya, dari devosi hari ini, Ibu Yesti berharap anak-anak semua benar-benar memahami bahwa persekutuan dengan Yesus itu memang membawa sukacita yang besar. Jadi ketika anak-anak membaca firman Tuhan, ketika anak-anak berdoa, lalu ketika anak-anak pergi ke gereja, nah anak-anak semua bisa merasakan kedamaian begitu ya, bisa menikmati Allah, bisa menikmati kasih karunia Yesus. Karena ketika kita benar-benar mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada dengan kita asalnya dari Tuhan, maka persekutuan kita dengan Yesus pun, dengan Tuhan pun akan semakin erat. Lalu kehidupan kita akan penuh dengan sukacita begitu. Nah, anak-anak, untuk menutup devosi kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk kembali membaca kitab Wahyu. Yuk sama-sama kita buka lagi Alkitabnya. Kita buka lagi Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau tatap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, sehingga untuk kedepannya kami anak-anak-Mu boleh lebih baik lagi, dan kami boleh menjalin persekutuan yang lebih erat lagi dengan Engkau. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu akan kembali belajar. Kiranya Engkau yang memberkati agar proses pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga untuk guru-guru dan orang tua. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dalam membimbing anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, cukup sekian devosi kita hari ini. Semangat untuk pembelajaran hari ini, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.